Selamat datang di Laboratorium Mekanisme. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang modul 7, yaitu pengukuran arus, tegangan, dan impedansi pada AC. Sebelumnya, Perkenalkan, nama saya Abdul Rasidrido, pada asisten saya ARD. Perkenalkan, nama saya Digo Martian Santoso dengan kode asisten SAN. Saya Tasya Aini dengan kode asisten RIN. Nama saya Mistela Putri Nabila dengan kode asisten RIN. Oke, untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan alat dan bahan. Dan dan bahan yang kita gunakan ada yang pertama project board, yang kedua ada resistor dengan ukuran 1K dan 100 ohm. Yang kedua ada kapasitor dengan ukuran 100 nanofarad. Lalu ada kabel prop yang ini untuk multimeter. Nah, yang satunya lagi kabel prop untuk osiloskop. Lalu yang terakhir ada capit buaya untuk function generator. Lalu untuk alat yang digunakan ada function generator, multimeter, dan osiloskop. Nah, langkah praktikum yang pertama yaitu adalah perhitungan manual. Nilai kapasitor yang kita pakai adalah 100 nanofarad. Lalu nilai resistornya ada 1 ohm dan frekuensi yang kita gunakan ada 50 Hz. Nah, untuk menghitung dari reaktansi kapasitifnya adalah 1 per omega C. C-nya itu adalah nilai kapasitornya dan omega itu adalah 2 PFC. Nah, maka dari perhitungan X-nya didapatkan nilainya adalah 31.831 ohm. Lalu kita akan mencari nilai impedansinya atau nilai tegangan total atau hambatan dalam yang terjadi pada rangkaian yang sudah kita buat. Nah, yang pertama kita perlu mengkuadratkan nilai reaktansi kapasitifnya dan nilai resistornya, dan dia akan didapatkan hasil sekitar 31.846 poin. Oke, selanjutnya kita melakukan pengukuran dengan multimeter. Rangkaian yang kita rangkai nanti seri dengan resistor 1000, bis itu kapasitor 100 nanofarad. Cara ngerangkainya seperti ini. Sudah. Lalu positif function generator kita capitan ke kaki kapasitor, yang negatifnya ke kaki resistor. Kemudian alat berikutnya yang kita pakai multimeter positif di kaki kapasitor, multimeter negatif di resistor. Kemudian pada function generatornya kita atur ke 50 Hz. Kemudian VPP default 2 VPP. Lalu pada pengukuran dengan multimeter ini kita akan mengatur VPP supaya impedansinya sama dengan perhitungan. Bisa dilihat pada digital multimeter ketika 2 VPP nilai resistansinya 6900 ohm. Lalu kita akan mengubah VPP-nya agar nilai resistansinya sesuai yang kita dapatkan, yaitu 31846 ohm. Coba kita ke 2,9. Masih kurang. Balik. Ketika 2,95. Nah, sudah mendekati nilai resistansi yang kita dapatkan ketika menghitung secara manual. Berikutnya kita akan melakukan pengukuran dengan osiloskop dengan rangkaian yang sama, namun terdapat perbedaan alat. Sebelumnya pada pengukuran dengan multimeter kita menggunakan multimeter. Pada pengukuran osiloskop kali ini kita menggunakan osiloskop dengan 2 channel. Gelang merah berfungsi untuk channel 1, gelang biru berfungsi untuk channel 2. Terus untuk kaki positif channel 1 kita
capitkan ke kaki kapasitor, yang negatif kita capitkan ke resistor. Kemudian kaki positif channel 2 kita capitkan ke kaki kapasitor juga, negatif di kaki kapasitor yang ada di tengah. Ketika sudah kita lihat ke osiloskop, maka akan muncul sinus seperti ini. Lalu untuk kita tahu VRMS nya berapa, kita pencet measure, kemudian display all off ini kita pencet diubah menjadi on. Lalu muncul VRMS pada channel 1 sebesar 1,068 dan pada VRMS channel 2 itu 1,071. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengukur arus pada rangkaian RC. Di sini kita menggunakan resistor 1K, 100 ohm, dan juga kapasitor 100 nanofarad. Selanjutnya yang kita lakukan, kita serikan 1K dan 100 ohm, lalu kita serikan juga dengan kapasitor 100 ohm ya. Selanjutnya kita akan menggunakan function generator dengan osiloskop channel 1. Di sini positif function generator kita jepit di resistor 1K. 100 ohm ini berguna sebagai komponen tambahan yaitu R shunt. Lalu di sini negatif function generator kita jepit di sisi kapasitor. Selanjutnya kita menggunakan channel 1. Di sini channel satunya untuk positifnya kita taruh di sisi resistor 1K, lalu negatifnya di kapasitor. Oke, selanjutnya tinggal kita auto. Oke, di sini terlihat gambar gelombangnya. Dan kita akan mencari arus dengan rumus VRMS dibagi R shunt. Karena R shunt tadi 100 ohm, tapi karena dia hanya komponen tambahan yang digunakan agar bisa mengukur arus di rangkaian kapasitor, kita umpamakan R shunt itu sebagai 1 ohm saja. Jadi VRMS dibagi 1. Untuk melihat VRMS ya kita bisa ke measure, lalu ke display, kita on. Lalu kita bisa melihat nilai VRMS-nya di sini 1,066 volt. Lalu kita bagikan dengan R shunt yang tadi diumpamakan dengan 1 ohm, berarti nilai arusnya yaitu 1,66 ampere. Selanjutnya untuk pengukuran beda fasa, di sini kita menggunakan 1 ohm dan juga kapasitor 100 nanofarad. Lalu kita serikan. Setelah diserikan, kita menggunakan channel 1 dan channel 2 pada osiloskop, lalu function generator. Positif function generator kita taruh di sisi resistor, negatifnya kita taruh di sisi kapasitor. Lalu selanjutnya untuk channel 1 osiloskop, positifnya kita taruh di sisi resistor, negatifnya di sisi kapasitor lagi. Lalu kita tambahkan jumper di sini agar tidak semuanya nyampur di sini. Lalu kita untuk channel 2 positif ditaruh di kapasitor, lalu negatifnya di sisi kapasitor sebelahnya. Lalu kita auto. Oke, karena di sini sudah keluar gelombangnya, lalu kita masuk ke function generator. Di sini di function kita ubah frekuensinya ke 15 kHz, lalu amplitudenya kita ubah ke 6 VVP. Lalu kita auto.
Kalau kita atur posisinya, nah di sini terlihat perbedaan fasa. Untuk melihat perbedaan fasanya, kita bisa atur posisinya agar enak dilihat. Oke, di sini kita atur posisinya terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa beda fasanya yaitu satu kotak secara horizontal. Jadi beda fasa dari channel 1 dan channel 2, gelombangnya itu berbeda satu kotak secara horizontal. Lalu untuk menghitung nilai T atau periode gelombangnya, di sini kita bisa mematikan channel satunya atau kita bisa memakai channel 1 juga nggak apa-apa. Kita atur posisinya, lalu kita hitung panjang satu lembah dan satu gunungnya. Jadi panjang satu gelombang. Di sini kita bisa lihat panjang satu gelombangnya itu ada berapa kotak. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Berarti kita dapat tadi delta T-nya yaitu beda fasa 1, lalu nilai periode gelombangnya atau T kita dapat 3. Jadi kita bisa menghitung beda fasanya melalui rumus delta T per T dikali 360 derajat. Berarti 1/3 dikali 360 derajat yaitu 120 derajat. Oke, sekian untuk penjelasan modul 7 kali ini. Nah, lebih dari rangkaian listrik, sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di modul selanjutnya.